dinamis ya, bahwa etika kedokteran itu dikatakan bisa berubah ya tentunya bisa. Tapi bahwa sejauh ini dokter masih memiliki hak dan tugas untuk memutuskan bagaimana pasien harus diobati. Itu keputusan dokter hak dokter juga. Dan bahwa Declaration on the Human Right of the Patient tahun 95 agak bergeser ya. Bahwa tidak saja ini semena-mena atau semata-mata hak dan tugas dokter memutuskan bagaimana pasien harus diobati, tapi sudah ada yang namanya tadi otonomi pasien dan keadilan bagi pasien. Di situ kelihatan bahwa pasien menempatkan dirinya sebagai penyedia kesehatan utama tuh dia yang tahu dia yang sakit, dia merasakan, dia mengalami desintegritas ya karena penyakitnya, ingin terjadi integritas atas penyakitnya. Become well again. Jadi dari asal kata healing, heal. Kita sekarang kita lakukan, kita healing ya. Wah, itu seru banget. Jadi di situ dari kata-kata become whole again, menjadi utuh lagi dari tadi desintegrasi. Dan di sini tentunya kita menyadari akhirnya peran dokter hanya sebagai konsultan dan sebagai instruktur untuk kesehatannya pasien itu sendiri. Jadi sudah mulai bergeser kan, dulu dokter sebagai penentu. Jadi udah mulai berubah tuh. Nah, ditambah sekarang banyak kewajiban dokter. Tentunya kewajiban etiknya juga berbeda dengan sebelumnya. Apa sih kewajiban dokter tuh, Dokter Himas? Lihat banyak sendiri. Bahwa dokter bertanggung jawab, kewajibannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Dia harus sehat dulu sebelum mengobati orang yang sakit. Bahwa dia harus punya kewajiban terhadap sejawatnya. Ya, harus saling mengingatkan. Dokter juga punya kewajiban untuk mengobati pasien. Jelas itu kewajibannya. Namun ada kewajiban lagi misalnya juga terhadap agamanya, kewajiban terhadap rumah sakit, manajemen, kewajiban terhadap asuransi, kewajiban terhadap perizinan, bahkan kewajiban terhadap pihak pengadilan. Ini kewajiban dokter nambah. Nggak tahu di bidang lain, di profesi lain seperti ini nggak. Yang kita lihat kewajiban itu juga menyebabkan bertambahnya kewajiban etik. Cuma celakanya setiap kewajiban itu kalau dikaji secara etik itu juga bertentangan satu sama lain. Bertentangan. Banyak contohnya. Karena etik juga akan bicara tentang contoh, tapi dalam hal ini kita nggak bahas itu dulu. Dan selanjutnya apa perbedaan kenapa etik kedokteran berubah? Kalau lihat kemajuan iptek, pengetahuan dan teknologi tentang reproduksi buatan, genetika, informasi kesehatan, teknologi perpanjangan hidup, itu dilihat dari kebutuhan manusianya, menguntungkan tidak untuk manusia, atau bahkan merugikan, atau juga menguntungkan untuk dokter tidak, atau bahkan bukan untuk dokter. Ini juga perlu ada kajian-kajian etika. Jadi penting di situ ada satu ikatan dokter di satu tempat, lembaga kesehatan di satu tempat untuk melakukan metode analisa yang berbeda berdasarkan situasi yang ada, tidak saja hanya pada kode etik yang sudah berlaku atau disepakati bersama. Jadi itu pasti berubah. Oke, baik, Dok.